aja. Dan semua Oke, para kita ulama-ulama, dia merupakan langsung terminologi ke para menurut elit. saya perubahan nama ini merupakan bentuk perang melawan Allah. Karena Anda harusnya berpikir secara logis. Ya, sebenarnya Anda itu lagi mengkritik Deddy Mulyadi, apalagi mengkritik abah Anda. Maka ketika Anda mengkritik ataupun memberikan saran, lebih baik Anda introspeksi diri gitu ya. Ternyata abah saya juga pernah. Kenapa saat nama Al-Ihsan yang sangat sakral itu digunakan sebagai nama untuk melakukan tindak pidana korupsi? Nah, Lantas para aktivis atau orang-orang yang sangat mencintai agama itu kok diam saja waktu itu ya? Hungkul welas asih hungkul pandidinya teh awal nage rumah sakit eta mah bahasa Indonesia kearifan lokal dan Jawa Barat mah orang Sunda, jadi tong ku rumah sakit ganti sekalian jadi imah gering welas asih bisa we eta Kang Dedi nyeun rame di alam dunia bisa aja gitu kan ganti Dedi. ngaran rumah Buat sakit di video. riweuh. Kalau RX dimasukin ke knalpotnya pakai air, kalau dia mau gimana tuh? Begini, untuk RX King, saya ingin memasukkan. Hari Mamang kenapa? Ya kan gitu dia mau ngomongnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, bertemu lagi bersama channelnya Anang Pati. Nah, ada beberapa video yang saya akan tampilkan gitu mengenai tentang perihal nama rumah sakit gitu ya, yang diganti menjadi welas asih gitu ya, dimana ada seorang pakar politik, elit politik gitu ya, yang membahas tentang nama rumah sakit tersebut. Bahkan si elit politik ini menantang gitu ya, bahkan ngajak perang segala gitu ya. Aduh, bahaya ini. Dan ditanggapi oleh para netizen semuanya gitu. Oke, seru pokoknya ya. Nah, jangan kemana-mana dan saksikan ya seperti apa keseruannya gitu. Bagi kalian yang baru bergabung dan bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya. Oke, langsung aja, tidak banyak lama, tidak banyak bicara, langsung aja check it out. Assalamualaikum, sampurasun. Wilujeng enjing wargi Jabar, sehat, bahagia. Seluruh warganet, hari ini saya sangat bahagia karena banyak sekali para pengamat, aktivis, nggak tahu influencer, nggak tahu buzzer, pokoknya mereka rata-rata memberikan otokritik terhadap seluruh kebijakan yang diambil oleh Pemprov Jabar. Dan mereka itu rata-rata domisilinya di Jakarta. Nah, artinya bahwa banyak sekali para pengamat, aktivis, nggak tahu influencer, nggak tahu buzzer, mereka yang domisili di Jakarta begitu mencintai Jawa Barat, mungkin mereka ingin pindah juga ke Jawa Barat agar bisa menjadi warganya. Dan hari ini yang paling ramai dibicarakan oleh mereka dan dikritisi, bahkan saya dianggap sebagai orang yang anti-Islam. Ini menarik banget. Itu adalah tentang perubahan nama rumah sakit dari Rumah Sakit Al-Ihsan menjadi Rumah Sakit Welas Asih. Al-Ihsan kalau di bahasa kita kan artinya kebaikan. Welas Asih kalau di bahasa Arab kan Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, tentunya otokritik ini baik, dan yang paling utama dari jajaran manajemen rumah sakit adalah meningkatkan layanannya. Menggunakan nama-nama yang indah harus seiring dengan kualitas layanan yang lebih baik, apalagi menggunakan nama-nama yang itu sakral dan spiritual. Kualitas layanannya harus mencerminkan kesakralan dan kespiritualitasannya. Tetapi ada yang lebih penting yang perlu saya sampaikan, bahwa rumah sakit itu merupakan barang bukti yang dikembalikan
berdasarkan putusan Mahkamah Agung tahun 2023. Barang bukti itu merupakan sitaan pengadilan atas kasus korupsi Yayasan Al-Ihsan. Nah, ada yang sebagai orang awam saya tentunya sangat bertanya. Pertanyaannya adalah, kenapa saat nama Al-Ihsan yang sangat sakral itu digunakan sebagai nama untuk melakukan tindak pidana korupsi, lantas para aktivis atau orang-orang yang sangat mencintai agama itu kok diam saja waktu itu ya? Kemana aja? Dan semua para ulama-ulama, ini merupakan terminologi menurut saya perubahan nama ini merupakan bentuk perang melawan Allah. Karena ihsan, iman, ya takwa, dia merupakan terminologi yang sangat sakral. Ini sekali lagi kepada DPRD, kepada seluruh ulama, pimpinan pondok pesantren, dan masyarakat sekitar Sunda, kita tidak akan sampai kepada bentuk membiarkan orang semaunya. Ulama Jawa Barat, kepada Kang Asep, pada Pak Hafian Ali MA, pada Bang Roin, dan semua para ulama-ulama Jawa Barat, tegaskan bahwa Al-Ihsan di sana ada kearifan lokal dan Kita ada lanjut ke hidayah para Allah Subhanahu wa netizen. Ta'ala. Langsung aja. Perhebat dakwah kita. Mari pertegas, mari berikan ultimatum, jangan pernah mendukung pemimpin yang berani terang-terang membentur dirinya dengan prinsip-prinsip tidak jadi, anulir atau perang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di Aji Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Alpian Tanjung memprovokasi dan menghasut warga Jawa Barat untuk menolak penggantian nama dari Rumah Sakit Al-Ihsan menjadi Rumah Sakit Welas Asih. Nah, untuk lebih lengkapnya kita saksikan bagaimana pernyataan Alpian Tanjung tersebut pada video berikut ini. Tolak, ya. Tolaklah, mari pertegas, mari berikan ultimatum, jangan pernah mendukung pemimpin yang berani terang-terang membentur dirinya dengan prinsip-prinsip tauhid. Semua orang tahu bagaimana iman, bagaimana Cara langsung kalau bisa, kemudian teliti, baru mengeluarkan statement di dalamnya. Jangan kemudian menghujat, bahkan bukan hanya menghujat, bahkan ini sudah sampai ranah provokasi, bahkan sudah adu domba, sudah menghasut kepada warga Jawa Barat. Yang intinya adalah, yang pertama yang kita bisa pahami bahwa tolak kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Yang kedua adalah bahwa Kang Deddy Mulyadi ini sudah melanggar akidah dengan mengganti nama-nama menjadi nama-nama yang berbaukan Sunda. Nah, ini kan pernyataan-pernyataan kebodohan yang sangat-sangat bodoh bagi seorang yang sudah doktor. Oleh karenanya, kepada saudara Alpian Tanjung, belajarlah dari pengalaman, belajarlah dari agama yang benar. Walaupun Anda doktor, tapi Anda juga harus tetap membuka diri untuk mau belajar. Ya, tabayun dululah. Ya, minta kejelasan. Nah, kalau kita lihat bagaimana sesungguhnya maksud daripada Kang Deddy Mulyadi itu mengganti nama dari Rumah Sakit Al-Ihsan menjadi Welas Asih, tentu ini adalah ada kronologisnya, ada asbabul wurudnya, ada penyebabnya. Nah, seharusnya kan Bapak Alpian Tanjung ini dilihat dong, apa sih yang menjadi penyebabnya. Nah, untuk lebih jelasnya sebenarnya apa sih daripada maksud dari Kang Deddy Mulyadi kemudian mengganti nama Al-Ihsan. Al-Ihsan itu kan ada memori panjang, bro. Gak usah disebutin lah memori panjangnya, sehingga memori itu kita mencoba dibangun dengan brand baru. Pak, sudah dibicarakan dengan DPRD Jabar terkait Kalau penamaan Oke, kita lanjut ke para netizen. Buzzer anu kamari ele dina pemilihan presiden. Ayo nanya nyararang KDM. Ternyata anak abah, guys. Contoh si Eko Widodo aduh eta buzzer spesialis Bapak eta we pokok namanya Barisan sakit hati ternyata ya. Nyerang KDM jado. Masalah Al-Ihsan ganti nama biasana ya.
lamun bapak aing geus cumarita noel kahiji instansi atau lembaga atau naon biasanya sok aya sesuatu ya. Kita tunggu aja tanggal mainnya ya. Dan inilah tanggapan bapak aing tentang Rumah Sakit Al Ihsan yang akan ganti nama. Dengekeun jadol Widodo Eko Sekarang saya lagi ada di Bandara Hussein Negara. Ini yang nyarinya kumparan ya. Anda tahu kan kumparan media apa? Selain RSUD Al Ihsan ini akan adakah Sempat viral RSUD ya, yang lain kumparan. yang diganti namanya? Enggak, kalau namanya sudah sesuai dengan daerahnya nggak ada masalah. Kayak Pelabuhan Ratu, apa namanya? Siapa yang di Garut Selatan nggak ada masalah, gitu loh. Sesuai daerah. Jadi saya ingin mengenalkan nama-nama itu sesuai dengan wilayah kita. Pak, udah dibicarakan dengan DPRD Jabar terkait Kalau penamaan kan nggak ada problem. Oh, nggak ada Kalau problem. penamaan nama tidak berpengaruh pada anggaran. Oh, kan ada infrastruktur baru mungkin Pak? Iya. Tambahan-tambahan. Ya, setelah ini pasti Al Ihsan saya tingkatkan. Saya ingin sekelas Hasan Sadikin. Mungkin dalam waktu 2 tahun selesai bisa sekelas Hasan Sadikin. Kalau anggarannya juga ya Pak? Iya. Anggarannya juga dari rumah sakit berarti ya Pak, terkait pergantian. Enggak. Kenapa? Terkait pergantian nama ini. Nama nggak ada kaitannya. Oh. Harus pakai apa nama kan nggak ada biaya, cuma ganti nama. Tapi Nama itu kan cuma Masa harus Pak. dikaji dulu gitu ya. Yang bakal ditambahkan. Ya, kita akan meningkatkan seluruh layanan yang ada di situ. Dan saya sudah bicara dengan Menkes agar Al Ihsan itu bisa menjadi setara dengan Hasan Sadikin. anjing. Ini buat anak-anak apa yang standar ganda yang mengatakan Standar nama ganda. Deddy Mulyadi ganti nama rumah sakit RSUD Al Ihsan menjadi RSUD Welas Asih. Sebenarnya nggak perlu saya jelasin lagi, Kang Deddy Mulyadi di dalam video yang beredar di media sosial maksud dan tujuannya itu apa sudah dijelaskan. Yang intinya ya sah-sah saja ketika Kang Deddy Mulyadi melakukan hal itu. Terus apakah Kang Deddy Mulyadi saja yang mengganti nama RSUD? Anda juga harus ingat apa Anda Anies Baswedan mengganti ya 31 RSUD di Anies ganti Jakarta nama rumah menjadi sakit rumah di Jakarta. sehat. Tujuannya apa? Cuman untuk ini. Ya, maka ketika Anda mengkritisi Deddy Mulyadi mengatakan anti-Islam ataupun sensitif terhadap nama Islam, Anda harusnya berpikir secara logis. Ya, sebenarnya Anda itu lagi mengkritik Deddy Mulyadi apalagi mengkritik abah Anda. Maka ketika Anda mengkritik ataupun memberikan saran, lebih baik Anda introspeksi diri gitu ya. Ternyata apa saya juga pernah RSUD Al Ihsan diganti jadi Sampurasun. Sampai Saya ikut menjawab pertanyaan dari Akang yang menanyakan 2 hal tentang rumah sakit Al Ihsan yang ada di Bepasana. Yang pertama, pertanyaan Anda, kenapa Al Ihsan diganti menjadi Welas Asih sedangkan Advan tidak diganti? Terus yang kedua, apakah Pak Deddy Mulyadi sentimen terhadap branding nama Islam gitu? Begini ya, saya ingin berbalik tanya kepada Anda dulu, bertanya dulu maksudnya, apakah Advan milik provinsi atau milik swasta? nah, Kalau milik provinsi, saya juga akan ikut bersuara sama dengan Anda. Pak Deddy, kenapa Ali Advan diganti, Ali Ihsan diganti? Nah, tetapi kalau itu milik swasta, kenapa kita teriak-teriak? Dan yang paling esensi dari branding tersebut ingin menciptakan rumah sakit Al Ihsan ini lebih welas dan lebih asih. Welas dengan asih teh Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Islam kan? Kan bedana ke bahasa Arab jeung ke bahasa Sunda. Eta kene. itu saja. Terus gimana? Ya. Tidak suka dengan keislaman atau bahkan dianggap anti-Islamnya, atau bahkan ada yang nyebut fobia Islam. Ari Welas Asih teh Ar-Rahman Ar-Rahim artina teh. Nah, itu guys. Ya. Begitu atuh. Ya. Mohon kita diskusikan lagi. Kita cari tahu apakah Advan itu milik swasta atau Pemprov. Cari Kalau dulu milik ya, Pemprov, anak yuk abah. kita sama-sama protes.
Kalau milik swasta nggak usah jempet tuh. Yang lagi rame sampai pada heboh banget netizen terkait pergantian nama RSUD Al Ihsan ke RSUD Welas Asih. Sampai-sampai disangkut pautin dan dipertanyakan soal keagamaannya Deddy Mulyadi, karena katanya perasaan kok ada nama yang berbau-bau Islam itu kayaknya alergi, katanya kayaknya anti banget Deddy Mulyadi begitu kan. Jadi dipertanyakan nih dia agamanya apa, katanya gitu kan. Rumah sakit Al Ihsan ini ujung-ujungnya hanya dijadiin konten buat dia aja, katanya buat pencitraan dia. Banyak yang ngomong kayak begitu. Kalau menurut gua mah gitu ya, terkait RSUD Al Ihsan diganti nama menjadi RSUD Welas Asih. Kalau kata gua sih kagak ngaruh-ngaruh amat untuk kesehatan. Yang paling penting mah kalau nyari rumah sakit itu bukan namanya, mau namanya Al Ihsan, mau namanya Welas Asih. Yang paling penting apa? Pelayanan. Nah itu guys ya. Pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit tersebut untuk para pasiennya. Mau yang menggunakan BPJS ataupun menggunakan umum tetap diperlakukan sama. Pelayanannya yang terbaik, baik dari obat-obatan, dari tindakan perawatnya, dari tindakan dokternya, ya, dari alat-alat yang canggih. Itu kalau gua mah kalau nyari rumah sakit bukan nama. Ini apa pada heboh-heboh banget terkait nama Al Ihsan diganti menjadi Welas Asih. Yang paling penting mah pelayanan. Kalau kata gua mah pelayanan, ya. Para perawatnya bagaimana, salam senyum sapanya baik, selalu terjaga kenyamanan pasien. Itu yang dicari dari rumah sakit mah, bukan dari nama. Ampun, kadang gue pengen bertanya, kalau misalkan gubernurnya bukan Deddy Mulyadi, terus ada pergantian nama, misalkan nih ya, dari Al Ihsan ke menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Welas Asih, apakah akan serame ini? Tidak. Penasaran gue mah gitu. Kalau gubernurnya bukan Deddy Mulyadi nih, apakah akan serame ini? Tidak. Soalnya ada contoh juga nih, gubernur sebelumnya tuh di daerah Jakarta yang mengganti nama jalan. Kayak begitu ya, pada adem-adem ayam aja. Yang dulu nama jalannya emang Betawi banget diganti menjadi nama jalan yang lebih ke apa gitu. Pada diam-diam aja. Tapi kenapa di sini di Jawa Barat apa yang dikerjakan sama Deddy Mulyadi pasti langsung boom menjadi huru hara yang seolah-olah permasalahannya itu besar banget gitu kan? Ya. Terus ada lagi yang berkomentar, yang mengkritik, lucu deh pokoknya. Katanya kenapa nggak Rumah Sakit Advent Bandung aja yang diganti nama daripada RSUD Al Ihsan begitu. Lu tahu kagak? Kalau Rumah Sakit Umum Advent itu rumah sakit swasta. Didanai oleh swasta, pemiliknya juga swasta, bukan pemerintah daerah, ya. Jadi kalau mau mengganti nama rumah sakit swasta itu bukan tanggung jawab si pemerintah daerah, tapi penanggung jawabnya si pemilik saham di rumah sakit tersebut, ya, pemilik saham terbesar. Gitu baru bisa ngeganti nama. Misalkan nih Rumah Sakit Advent, saham terbesarnya itu dimiliki oleh Deddy Mulyadi, misalkan 90% atau 85% tuh Deddy Mulyadi memiliki saham di Rumah Sakit Advent. Deddy Mulyadi punya hak untuk mengganti nama Rumah Sakit Advent. Iyalah. Karena dia memiliki saham terbesar. Lah kalau RSUD Al Ihsan ini kan emang punya pemerintah. Jadi ya pemerintah bisa mengganti nama begitu. Jadi jangan disangkut pautin, dibandingin antara Rumah Sakit Advent sama Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan ya. Beda. Advent swasta. Kalau RSUD Al Ihsan ini pemiliknya pemerintah begitu ya. Jadi jangan koar-koar tapi ngebandinginnya itu dengan rumah sakit swasta gitu ya. Jangan. Deddy Mulyadi berencana mengganti nama Rumah Sakit Al Ihsan menjadi Rumah Sakit Welas Asih. Aya naon tah, urang resep ya. Lamun KDM geus nyentuh instansi tempat, berarti ya tempat aya masalah. Aya naon, tungguan ya. Aya naon dia pirameun ya, babak baru ya. Biasa nama lamun aya nu ditowel ku KDM, berarti ya tempat atau instansi aya masalah antara korupsi jeung naon tah teuing ieu mah cek pandangan urang nu bodoh tebak-tebakan nya. SUD Al Ihsan diganti jadi Welas Asih. Keun we Kang, tong dipermasalahkeun. Tidak usah dipermasalahkan. Kadar ngaganti ngaran Rumah Sakit Al Ihsan jadi Welas Asih.
Da eta mah meureun aya dina kewenanganana da rumah sakit daerah Provinsi Jawa Barat. Oh, jadi ada di kewenangan Provinsi Jawa Barat gitu ya. Tongku welas asih hungkul pandidinya teh awalna ge rumah sakit. Eta mah bahasa Indonesia. Keur kearifan lokal da Jawa Barat mah orang Sunda. Jadi tongku rumah sakit ganti sekalian. Jadi imah gering welas asih. Bisa we eta Kang Dedi nyeun rame di alam dunia. Bisa aja gitu Kang ganti Dedi. ngaran rumah Buat sakit video. riweuh. Tapi lumayan ke konten mah jadi viral. Tapi ingat Kang Dedi gubernur, lain konten kreator. Dan yang paling bagus sebetulnya Paus itu diminta atau segera dideportasi untuk segera pulang. Ini waktu dulu ya zaman untuk menimbulkan kerukunan, justru kedatangan Pilpres Anda ini ya. menimbulkan keresahan. Astagfirullahaladzim, Ustadz apaan lu ngomong kayak gitu? Ini meresahkan banget nih guys. Dan ternyata ini adalah Ustadz anak-anak abah. Nih setelah gue cari tahu ini akun dia. Dan seperti dugaan kita, ya pastilah ada abah. Ini Ustadz memang lain gitu. Malah memprovokasi umat, sama aja tuh sama si Burkun. Nih kalian lihat nih, kata-katanya tuh ngeri banget kayak gini Ustadz. Terus terang saja, kurang ajar lu di kampung orang ya, nggak tahu diri kan gitu. Jujur nih, ketika gue tahu Paus bakal datang ke Indonesia, sebenarnya gue takut. Takutnya waktu bukan dulu karena ada Paus gue yang iman di atau Indonesia gimana, gitu ya. tapi orang-orang kayak gini, gue takut nanti Paus nape-nape yang kena juga umat Islam ini. Contohnya udah begini nih, Ustadz apaan lu gitu? Terbukti ya guys, yang mau puluhan kali kau ke tanah suci, mau ratusan kali kau hatam Al-Quran, mau ribuan kali kau sujud sampai berbekas jidat kau ini, ya itu semua sama sekali nggak membuktikan mereka ini mengamalkan nilai-nilai Al-Quran. Seorang Ustadz ngomong kayak gini, kalau umat terprovokasi bagaimana? Dan ini tuh memang salah satu campaign dari kelompok-kelompok mereka ini. Ya Pak Ustadz, yang gue dengar dari ceramah-ceramah Ustadz-Ustadz yang benar nggak seperti Anda ini, bukankah Allah lebih mencintai rintih tangis pendosa yang bertaubat daripada ahli ibadah yang merasa lebih baik daripada pendosa? Inilah orangnya. Atau KDM-nya pengecut kali lawan Bangun Villa. KDM-nya nggak berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu salam berbada sakota wargi sanagri sampurasun. Ya, wilujeng wayah kieu. Terima kasih. Waktu sekarang ada Broron yang menjadi pahlawan untuk masyarakat yang terkena gusur pembangunan villa. Tapi pembangunannya di atas tanah negara, yang mengatakan kritis ya terhadap Bapak KDM dengan menyebut KDM pengecut, nggak berani ya untuk ngurusin masalah ini. Oh, terima kasih sudah mewakilkan ya kami sebagai masyarakat, dan mungkin di sini mewakilkan pemerintah juga. Tapi bos, sayangku, janganlah ya mengikuti yang lainnya nyinyirin Bapak Aing. Jadi selalu masalah Jawa Barat ini sedikit-sedikit Bapak Aing yang disalahkan dengan mengatakan tidak beranilah, inilah, itulah, nyinyirin terus Bapak Aing. Bila Anda Broron ya punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, silahkan dengan skill ataupun kemampuan ataupun loyalitasnya terhadap negara ini boleh membantu masyarakat. Cuman jangan pernah menjatuhkan siapapun, jangan menyebut siapapun, jangan menyebut nama ataupun kata-kata yang tidak berkenan di hati semua orang gitu. Broron boleh, Broron di sini menjadi pahlawan, menjadi superhero terhadap masyarakat, karena hari ini memang masyarakat butuh pahlawan-pahlawan ya untuk menyelesaikan semua permasalahan masyarakat yang ada di Indonesia ini. Siapapun orangnya kita apresiasi dengan baik. Kita kritis terhadap pemerintah, cuman jangan pernah menyebut nama spesifik ataupun bahasa yang kotor ya, bahasa yang tidak pantas, karena kita tidak mau membanding-bandingkan ya semua menjadi bahan perbandingan. Jadi tolong Broron yang baik yang selama ini
kita support juga, kita dukung juga ya tentang pemikiran-pemikirannya kritis terhadap negara serta bangsa dan pemimpin-pemimpin, tapi jangan punya hati sirik ya, punya hati dengki terhadap seseorang. Oke. Kita juga sama di sini kritis terhadap pemerintah karena kepentingan kita juga tidak terrealisasi dengan baik ya. Inilah itulah nyinyirin terus Bapak. Bila Anda Broron ya punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, silahkan dengan skill ataupun kemampuan ataupun loyalitasnya terhadap negara ini boleh membantu masyarakat. Cuman jangan pernah menjatuhkan siapapun, jangan menyebut siapapun, jangan menyebut nama ataupun kata-kata yang tidak berkenan di hati semua orang gitu, Broron. Boleh Broron di sini menjadi pahlawan, menjadi superhero terhadap masyarakat karena hari ini memang masyarakat butuh pahlawan-pahlawan ya untuk menyelesaikan semua permasalahan masyarakat yang ada di Indonesia ini. Siapapun orangnya kita apresiasi dengan baik, kita kritis terhadap pemerintah, cuman jangan pernah menyebut nama spesifik ataupun bahasa yang kotor ya, bahasa yang tidak pantas, karena kita tidak mau membanding-bandingkan ya semua menjadi bahan perbandingan. Jadi tolong Broron yang baik yang selama ini kita support juga, kita dukung juga ya tentang pemikiran-pemikirannya kritis terhadap negara serta bangsa dan pemimpin-pemimpin, tapi jangan punya hati sirik ya, punya hati dengki terhadap seseorang. Oke. Kita juga sama di sini kritis terhadap pemerintah karena kepentingan kita juga tidak terrealisasi dengan baik ya, tidak diperhatikan oleh pemerintah. Tapi mungkin pendidikan bangsa ini seperti ini, jangan saling menghujat, jangan saling menyalahkan. Ketika mau berbuat baik ya berbuat baiklah, yang baik-baik ya. Jadi jangan pernah mempedulikan pemimpin-pemimpin yang jelek, apalagi yang bagus. Sekarang kita berbuat baik semuanya untuk kebaikan bangsa ini, oke? Karena mau tidak mau bangsa Indonesia adalah satu tujuannya ya, untuk Indonesia gemah ripah loh jinawi, dan untuk Jawa Barat istimewa. Nah, Broron mengatakan bahwa ini tidak memprovokasi. Jangan memprovokasi karena itu satu kelakuan anu salah gitunya Mas Broron dina waktos ayeuna. Terima kasih kami ucapkan dari Warung Kopi Sajagat sudah menjadi pahlawan atau superhero bagi bangsa dan rakyat ini. Wassalam. Mang, kan Mamang kemarin bilang katanya punya cita-cita yang belum tercapai, belum terlaksana, pengen memasukkan air ke dalam knalpot motor RX King. Itu kenapa? Ya karena berisik aja Mang Iwan, mengganggu stabilitas nasional. Nah ini ada lagi Mang nih yang lebih berisik, yang suka ngegerung. Ya apa? Yang mengganggu stabilitas nasional juga Mang. Oh coba tuh saya pengen dengar seberapa berisik. Setelah dia mengkritik jam malam ala Bapak Aing, nah terakhir dia ngomong kayak begini Mang. Kita sekarang itu pemimpinnya itu ya udah IQ-nya dangkal, mode of thought-nya itu berantakan, tapi terus-menerus pamerin di Instagram, di TikTok segala macam bahwa dia bertemu dengan rakyat. Kan palsu itu. Kita nggak lihat perdebatan di talk show. Saya hadir banyak talk show. Kacau dia ngomong Iwan. Kalau RX dimasukin ke knalpotnya pakai air, kalau dia mau gimana tuh? Begini. Untuk RX King, saya ingin memasukkan. Hari Mamang kenapa? Ya kan gitu dia mau ngomongnya. Atau lanjut.
saya ingin memasukkan air ke dalam knalpotnya. Itu ciri khas Terus Bro Rocky Gerung tapi seperti itu kalau ya. untuk yang menggerung satu ini, saya ingin memasukkan dia ke dalam barak. Oh benar-benar. Biar ngerasain. Terus itu video yang tentang kedekatan dengan masyarakat palsu. Wah, kata dia gitu. Palsu. Gigi dia kali palsu. Masa ada orang melakukan kepalsuan bertahun-tahun? Mana betah orang melakukan gimmick, melakukan pencitraan bertahun-tahun. Ya kalau udah lama begitu mah itu bukan pencitraan, asli original. Ternyata original. Karena kata dia nggak pernah lihat ada debat gitu di talk show. Kan waktu masih cagup ada debat cagup calon gubernur, sama kayak debat capres calon presiden. Karena apa? Ya karena belum kerja, belum dilantik, makanya debat dulu. Ya kalau udah dilantik mah bukan harus debat, atau harus kerja. Ya kalau dia hobinya debat, ya karena apa? Ya karena nggak ada kerjaan, Iwan, nganggur. Oh iya bisa jadi. Orang sibuk mau ngapain ngajak-ngajak debat? Iya. Oh benar. Nih, kalau orang kerja itu kan istilahnya menghasilkan pekerja keras. Nah kalau orang yang hobi debat menghasilkan apa? Menghasilkan pembacot keras. Pembacot keras. Suruh dia debat tuh sama ibu-ibu yang suka nawar beras liter 12.000 jadi 1.500. Puasa. Dia mah banyak ngomongnya doang, banyak teori doang, nggak ada prakteknya ya emangnya. Ibarat kayak tong kosong nyaring bunyinya gitu tak. Salah, nggak cocok, dia mah bukan tong kosong. Tong kosong kan berisik, Mang. Ada yang lebih berisik. Apa yang lebih berisik? Tong ngeret, Bang Iwan. Bunyi terus dia mah. Oke, terima kasih semuanya yang udah menyaksikan dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat gitu ya. Saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampurasun.